Berseba dikejutkan oleh ledakan besar pada siang hari yang langsung mengguncang jantung militer Israel. Gudang persenjataan utama milik tentara Israel di wilayah selatan hancur setelah digempur serangan drone gabungan dari Qatar, Iran, dan Mesir. Ledakan itu bukan hanya meratakan fasilitas penyimpanan senjata, tetapi juga menewaskan serta melukai ratusan tentara Israel yang berada di dalam dan sekitar kompleks. Sumber militer di lapangan menyebutkan bahwa serangan dilakukan secara terkoordinasi, dengan puluhan drone bersenjata yang menembus pertahanan udara Israel. Serangan itu berhasil mengenai gudang utama yang berisi roket, amunisi, serta kendaraan lapis baja yang tengah disiapkan untuk operasi di Gaza. Api besar langsung menjalar memicu ledakan beruntun dari dalam kompleks hingga terdengar puluhan kilometer. Dalam hitungan menit, kawasan militer Berseba berubah menjadi kobaran api dan kepanikan massal. Tentara Israel berlarian menyelamatkan diri. Sebagian terjebak di dalam gudang saat ledakan susulan terjadi. Petugas pemadam kebakaran dan tim medis militer yang dikerahkan tidak mampu mengendalikan situasi dengan cepat karena kobaran api yang terlalu besar. Serangan ini disebut sebagai salah satu pukulan paling telak terhadap sistem logistik Israel dalam beberapa tahun terakhir. Kehancuran gudang persenjataan Berseba membuat cadangan senjata Israel menipis drastis hanya dalam 1 hari. Otoritas militer Israel mengakui bahwa serangan gabungan Qatar, Iran, dan Mesir ini mengejutkan mereka. Terlebih karena terjadi di wilayah yang selama ini dianggap sebagai kawasan aman, jauh dari garis depan konflik. Di media sosial, video dan foto-foto gudang yang meledak mulai beredar luas, memperlihatkan kobaran api raksasa dan ledakan susulan yang terus terjadi berjam-jam setelah serangan awal. Tentara Israel tampak kewalahan mengendalikan situasi sementara sirene darurat berbunyi tanpa henti di seluruh kota. Warga sipil yang tinggal di sekitar Berseba pun dievakuasi karena dikhawatirkan ledakan susulan masih akan berlangsung. Sementara itu, pejabat militer Israel hanya bisa memberikan keterangan singkat bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan. Namun berbagai analis menilai serangan gabungan Qatar, Iran, dan Mesir ini adalah bukti nyata bahwa aliansi Timur Tengah semakin solid dan mampu menembus pertahanan berlapis Israel dengan presisi tinggi. Serangan gabungan yang menargetkan gudang persenjataan Israel di Berseba dimulai sekitar pukul 11.30 siang waktu setempat. Radar militer Israel awalnya menangkap pergerakan drone, namun jumlahnya begitu banyak dan datang dari arah yang berbeda-beda, sehingga sistem Iron Dome tidak sanggup menghalau semuanya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari 40 drone bersenjata memasuki wilayah udara Berseba. Sebagian berhasil ditembak jatuh, tetapi sisanya melaju mulus dan menghantam gudang persenjataan yang menyimpan roket, artileri, dan amunisi kaliber besar. Ledakan pertama terdengar memekakan telinga diikuti rentetan ledakan susulan karena isi gudang meledak beruntun. Api membumbung tinggi hingga puluhan meter, asap hitam menutupi langit kota. Tentara Israel yang berada di dalam pangkalan langsung panik berlarian tanpa arah. Beberapa unit medis dikerahkan, tapi jumlah korban yang terus berjatuhan membuat fasilitas darurat lumpuh. Ironisnya, tentara yang selama ini gagah memamerkan arsenal militernya justru tumbang di gudangnya sendiri, seperti tikus terjebak di lumbung jagung yang terbakar. Saksi mata menyebutkan suara ledakan terdengar seperti gempa. Jendela rumah warga bergetar, bahkan ada yang pecah. Sirene darurat meraung-raung, sementara warga sipil bergegas meninggalkan daerah sekitar pangkalan militer. Beberapa tentara Israel yang masih syok bahkan terlihat duduk di tepi jalan. Wajah penuh debu, tangan gemetar, seolah baru sadar kalau jadi tentara Israel itu bukan jalan ninja, tapi jalan cepat menuju rumah sakit. Ledakan susulan terus terjadi selama lebih dari 1 jam memicu api semakin besar. Gudang yang seharusnya menjadi pusat kekuatan militer justru berubah menjadi titik kelemahan fatal. Banyak yang menyindir di media sosial. Kalau senjata segini gampangnya meledak, berarti aliansi Timur Tengah tinggal nunggu Israel meledak dari dalam dirinya sendiri. Militer Israel mencoba menutup-nutupi jumlah korban.
Namun, laporan dari Rumah Sakit Militer Berseba menyebutkan ratusan tentara dibawa dalam kondisi kritis. Banyak di antaranya dengan luka bakar serius. Ambulans dan helikopter medis mondar-mandir, tapi antrean korban terlalu panjang. Seorang warga lokal bahkan nyeletuk. Biasanya mereka sibuk evakuasi orang Gaza, sekarang malah sibuk evakuasi tentara mereka sendiri. Karma itu datangnya nggak pakai paspor. Pasca ledakan dahsyat di gudang persenjataan Berseba, suasana rumah sakit militer berubah menjadi lautan kepanikan. Ratusan tentara Israel dibawa masuk dalam kondisi mengenaskan, luka bakar, patah tulang, dan sebagian besar dengan tubuh berlumuran darah akibat terkena serpihan logam serta ledakan amunisi. Data awal yang bocor ke media lokal menyebutkan setidaknya lebih dari 300 tentara Israel tewas atau kritis. Angka yang langsung mengguncang markas besar militer di Tel Aviv. Jumlah ini dianggap sebagai salah satu kerugian terbesar dalam satu insiden di luar medan perang. Ironisnya, mereka tidak mati di front Gaza atau Lebanon, tapi malah jadi korban gudang mereka sendiri. Ibarat staf mati karena kebakaran dapurnya sendiri. Rumah sakit militer Berseba sudah penuh hanya dalam waktu 30 menit setelah serangan. Koridor berubah menjadi ruang darurat. Tempat tentara tergeletak berjejer menunggu giliran operasi. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti. Namun, jumlah korban terlalu banyak. Ambulans terus berdatangan. Sebagian bahkan harus memarkirkan korban di luar, karena ruangan sudah tidak cukup. Suasana makin kacau ketika keluarga tentara yang terluka berdatangan, menangis dan berteriak mencari anak atau saudara mereka. Namun, pihak militer menolak memberikan informasi detail dengan alasan data korban masih diklasifikasikan. Sementara itu, di media sosial, netizen nyinyir menulis, biasanya IDF sibuk ngitung korban di Gaza. Sekarang mereka panik ngitung korban di halaman sendiri. Karma secepat kilat, bro. Beberapa tentara yang selamat menceritakan kondisi mencekam di lokasi kejadian. Mereka melihat rekan-rekannya terlempar puluhan meter akibat ledakan. Tubuh terbakar, bahkan ada yang tak sempat lari ketika gudang meledak untuk kedua kalinya. Salah seorang tentara muda yang diwawancarai media setempat hanya bisa menangis dan berkata singkat, "Kami tidak siap. Kami tidak pernah membayangkan serangan sebesar ini bisa menembus Berseba." Kondisi rumah sakit pun semakin tak terkendali. Ventilator, oksigen, hingga ruang operasi habis dipakai dalam hitungan jam. Militer Israel bahkan harus meminta bantuan rumah sakit sipil di sekitar Berseba untuk menampung korban. Netizen Timur Tengah langsung menyambar dengan komentar pedas. Biasanya mereka sok jagoan, sekarang malah kayak pasien BPJS ngantri di IGD. Sementara itu, pejabat militer Israel menggelar rapat darurat untuk membahas krisis ini. Namun, kebocoran informasi tetap tidak bisa dibendung. Beberapa media internasional mulai melaporkan bahwa Israel sedang menghadapi salah satu guncangan militer paling serius dalam dekade terakhir. Serangan yang seharusnya hanya dianggap sebagai ancaman drone, ternyata meluluh lantakan logistik utama yang menjadi tumpuan operasi militer mereka. Hancurnya gudang persenjataan di Berseba bukan sekadar tragedi lokal, tapi pukulan strategis yang langsung menelanjangi kelemahan Israel di mata dunia. Gudang tersebut bukan hanya berisi roket, amunisi, dan artileri, melainkan juga persediaan logistik penting untuk operasi militer di Gaza dan kawasan perbatasan. Dalam sekali serangan, cadangan vital itu lenyap di lahap api. Laporan dari sumber intelijen regional menyebutkan persediaan roket dan mortir Israel kini hanya tinggal setengah dari jumlah normal. Kendaraan lapis baja yang terbakar di dalam kompleks memperparah situasi, karena pasukan darat kehilangan puluhan unit yang semestinya digunakan untuk operasi mendatang. Sementara itu, para pejabat Israel sibuk menutupi kerugian dengan narasi semua terkendali. Padahal kalau memang terkendali, kenapa sampai harus telepon Washington malam-malam, kayak anak kosan kehabisan uang bulanan? Dalam rapat darurat di Tel Aviv, para jenderal senior dilaporkan panik. Mereka sadar bahwa kerusakan ini bukan sesuatu yang bisa dipulihkan dalam hitungan hari.
produksi senjata lokal tidak akan mampu mengganti kerugian begitu besar, sementara serangan dari Gaza dan Lebanon terus berlanjut. Situasi ini membuat Israel terpaksa menoleh ke sekutunya yang paling setia, Amerika Serikat. Menurut laporan media internasional, Israel sudah resmi mengajukan permintaan bantuan darurat kepada Washington untuk mengirim tambahan amunisi, sistem pertahanan udara, dan rudal cadangan. Namun permintaan ini memicu kritik keras dari oposisi di dalam negeri. Kalau setiap gudang hancur lalu minta ke Amerika, berarti sebenarnya ini bukan militer mandiri, tapi franchise perang dengan sponsor luar negeri, ujar salah seorang anggota oposisi di Knesset. Permintaan bantuan ini juga menjadi bahan olok-olok di media sosial. Banyak yang menyindir Israel ini kayak gamer pay to win. Begitu item hilang langsung nangis minta top up. Bahkan beberapa pengamat internasional menilai ketergantungan Israel pada suplai asing akan semakin merusak citra mereka sebagai negara dengan militer paling tangguh di Timur Tengah. Lebih parah lagi, permintaan bantuan ini dilakukan di saat Amerika Serikat sendiri sedang menghadapi tekanan global akibat konflik di berbagai belahan dunia. Bantuan untuk Israel berarti menambah beban finansial dan militer Washington. Seorang komentator politik menulis pedas, Amerika sekarang kayak orang tua yang anaknya doyan berantem di sekolah. Tiap kali kalah pulang bawa surat minta uang buat beli senjata lagi. Di sisi lain, Aliansi Timur Tengah justru semakin percaya diri. Keberhasilan Qatar, Iran, dan Mesir menggempur gudang berseba membuat mereka yakin Israel tidak sekuat yang digembar-gemborkan. Bukti paling nyata adalah bagaimana satu serangan drone bisa mengubah keseimbangan logistik militer dalam beberapa jam saja. Situasi ini menimbulkan dilema besar bagi Israel. Mereka bisa saja melancarkan serangan balasan, tapi tanpa amunisi yang cukup, efektivitas operasi pasti melemah. Sementara jika mereka hanya bertahan, moral tentara yang sudah jatuh akan semakin merosot. Salah satu pengamat militer luar negeri bahkan menyindir, Israel sekarang ibarat orang yang pamer punya Ferrari, tapi bensinnya minta subsidi tetangga. Dengan permintaan bantuan ini, wajah Israel di panggung internasional tampak lebih rapuh daripada sebelumnya. Aliansi Timur Tengah berhasil menunjukkan bahwa di balik superioritas militer, Israel tetap punya titik lemah fatal yang bisa dieksploitasi. Dan dunia kini menyaksikan bagaimana sebuah negara yang sering berlagak sebagai kekuatan tak terkalahkan, justru mulai goyah hanya karena satu gudang persenjataan yang terbakar habis.